Bayangkan ada seorang nabi yang membelah laut dengan tongkatnya, berbicara langsung dengan Allah di puncak gunung yang bergetar, menantang Firaun di depan istana megah tanpa rasa takut. Sosok yang namanya disebut berkali-kali dalam Al-Quran, pemimpin besar yang membebaskan kaumnya dari perbudakan. Tapi setelah semua mukjizat itu, tidak ada satupun manusia yang tahu di mana ia dimakamkan. Tidak ada batu nisan, tidak ada kompleks makam, tidak ada koordinat, hanya satu petunjuk samar. Dekat Bukit Pasir Merah, sejauh lemparan batu dari Tanah Suci. Mengapa makam Nabi Musa disembunyikan oleh Allah hingga hari ini? Apa yang sebenarnya sedang dijaga oleh langit dari mata manusia? Dan apa bahaya besar yang mengintai jika lokasi itu terbongkar? Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin, ya robbal alamin. Bayangkan seorang nabi yang kisahnya membentang dari istana Mesir hingga padang pasir Sinai. Seorang pemimpin yang berdiri di hadapan Firaun tanpa gentar. Padahal di hadapannya berdiri penguasa paling kejam yang pernah hidup. Nabi Musa bukan sekadar tokoh sejarah. Ia adalah cahaya wahyu yang menyinari umat yang keras kepala. Saksi dari pertempuran antara tirani dan ketuhanan, dan penjaga syariat yang membentuk perjalanan Bani Israel. Namun meski perannya begitu besar, ada satu bagian dari hidupnya yang justru paling sunyi dan membingungkan. Tidak ada seorang pun di bumi ini yang tahu di mana ia dimakamkan. Ketika kita membaca kisah-kisah Musa dalam kitab suci, semuanya tampak jelas. Kita tahu bagaimana ia dibesarkan di istana Mesir, bagaimana ia melarikan diri ke Madian, bagaimana ia dipanggil melalui nyala api di Bukit Der, dan bagaimana ia kembali menantang peradaban terbesar saat itu dengan hanya membawa tongkat dan keyakinan. Kita tahu laut terbelah karena doanya. Kita tahu Taurat turun melalui perantaraannya. Kita tahu ia memimpin umat yang penuh ujian, dari penyembahan anak sapi emas hingga penolakan memasuki tanah suci. Setiap langkahnya direkam dengan detail. Tetapi ketika kisah itu mendekati akhir, semua catatan manusia tiba-tiba berhenti. Tidak ada saksi yang menceritakan detik-detik wafatnya. Tidak ada nama lembah atau bukit yang disebutkan secara pasti. Tidak ada lokasi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nabi yang hidupnya begitu terang justru meninggalkan dunia dalam keheningan penuh misteri. Seolah-olah langit menutup tirai tebal pada bab terakhir kehidupannya. Yang lebih mengherankan, misteri itu bukan hanya karena kurangnya catatan sejarah. Bahkan para nabi setelah Musa pun tidak diberi petunjuk tentang lokasi makamnya. Tidak ada riwayat yang menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menunjuk suatu tempat dan berkata, "Disinilah Musa dimakamkan." Yang kita punya hanyalah satu gambaran sangat umum. Musa wafat di dekat Bukit Pasir Merah, sejauh lemparan batu dari Tanah Suci. Sebuah petunjuk yang tidak cukup untuk menunjuk satu tempat pun di peta. Di titik inilah kita mulai bertanya, apakah ini sekadar hilangnya dokumentasi sejarah? Ataukah memang ada campur tangan ilahi yang sengaja mengaburkan lokasi itu? Jika seorang nabi yang kisahnya sedetail Musa tidak meninggalkan jejak makam, maka jelas sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di balik layar. Apalagi jika kita mengingat bahwa tokoh-tokoh besar lainnya, Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, hingga Nabi Muhammad sendiri punya makam yang dijaga dan diketahui umat hingga kini. Ketidakhadiran makam Musa bukanlah kekosongan biasa. Ia terasa seperti tanda seakan-akan Allah ingin mengarahkan perhatian kita bukan pada tempat jasadnya berada, tetapi pada pesan yang ia tinggalkan. Seolah-olah Allah berkata, jangan cari Musa di tanah, carilah dia dalam ajarannya. Episode pertama ini membuka pintu menuju misteri besar yang sudah bertahan ribuan tahun. Misteri yang membuat para sejarawan penasaran, para peneliti kebingungan, dan para ulama merenung. Apakah benar makam Musa sengaja disembunyikan? Jika ya, apa alasannya? Dan mengapa Allah memilih jalan ini untuk seorang nabi sebesar Musa? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan membawa kita semakin dalam pada episode-episode berikutnya. Menyingkap bukan hanya fakta sejarah, tetapi juga hikmah yang menyertai hilangnya salah satu makam paling penting dalam sejarah umat manusia. Untuk memahami betapa besarnya misteri hilangnya makam Nabi Musa, kita harus kembali melihat siapa Musa sebenarnya. Ia bukan nabi biasa. Ia adalah figur yang menempati posisi sangat istimewa dalam sejarah wahyu. Dalam Al-Quran, namanya disebut lebih dari 100 kali lebih banyak daripada nabi manapun. Setiap penyebutan membawa kisah yang kuat, penuh ujian,
mukjizat, dan dialog spiritual tingkat tinggi. Musa adalah sosok yang hidupnya hampir seluruhnya terekam oleh wahyu, sehingga setiap peristiwa dalam hidupnya terasa dekat dan mudah dikenali oleh umat manusia. Musa juga merupakan satu dari sedikit nabi yang dipilih untuk berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya ia diberi gelar Kalimullah, gelar yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Dalam surah Al-A'raf ayat 143, Allah menggambarkan bagaimana Musa memohon untuk melihat Nia secara langsung. Namun, gunung yang menjadi tempat tajalli itu hancur luluh ketika cahaya Allah tampak. Musa pun tersungkur tak sadarkan diri. Adegan ini bukan hanya menunjukkan spiritualitas Musa, tetapi juga betapa dekat dan kuatnya hubungan ia dengan Tuhannya, sebuah kedudukan yang tidak diberikan kepada sembarang manusia. Ketika Musa diutus kembali ke Mesir setelah tinggal bertahan-tahan di Madian, ia tidak membawa pasukan atau kekuatan politik. Yang ia bawa hanyalah tongkat dan jaminan dari langit. Namun dengan izin Allah, tongkat itu mampu berubah menjadi ular besar, membela laut, dan mengalahkan semua tukang sihir istana. Mukjizatnya bukan sekadar tontonan, tetapi bukti nyata bahwa ia adalah pemimpin yang dipilih Allah untuk menghadapi Fir'aun, penguasa paling otoriter di zamannya. Dengan bimbingan wahyu, Musa memimpin Bani Israel keluar dari perbudakan. Ia menyaksikan penenggelaman Fir'aun di Laut Merah dan menerima Taurat di Bukit Sinai. Ia membentuk masyarakat baru, mengajarkan hukum-hukum syariat, dan menata kehidupan mereka yang selama ini porak-poranda oleh penindasan. Dengan segala pencapaian itu, hidup Musa tampak begitu jelas, begitu penuh cahaya, begitu mudah untuk ditelusuri dari awal hingga hampir akhir. Namun anehnya, ketika sampai pada pertanyaan tentang wafatnya, semua catatan tiba-tiba gelap. Tidak ada riwayat pasti mengenai di mana Musa menghembuskan napas terakhirnya. Tidak ada data siapa yang menyaksikan detik-detik kematiannya. Tidak ada gambaran bagaimana proses pemakamannya berlangsung. Padahal, tokoh-tokoh yang jauh lebih kecil perannya dalam sejarah seringkali memiliki makam yang dikenal, dipelihara, dan dikunjungi. Bandingkan dengan Nabi Muhammad SAW yang dimakamkan di rumah Aisyah di Madinah, atau Nabi Ibrahim dan keturunannya yang makamnya diyakini berada di Hebron, Palestina. Bahkan, sebagian nabi lain yang hidup dalam zaman sulit pun memiliki makam yang terus diwariskan dari generasi. Semua itu mempertegas satu fakta. Hilangnya makam Musa bukan sekadar kekurangan informasi sejarah. Ada sesuatu yang secara sengaja ditutup oleh Allah. Kontras antara kehidupan Musa yang terang dan kematiannya yang gelap semakin menunjukkan bahwa misteri ini bukan peristiwa biasa. Jika seluruh perjalanan besar Musa terekam dengan begitu jelas, maka hilangnya bab terakhir adalah tanda bahwa ada hikmah ilahi yang tidak bisa disentuh logika manusia begitu saja. Episode ini menegaskan satu pesan. Musa adalah simbol kebesaran wahyu, tetapi Allah memilih untuk merahasiakan akhir dari jasadnya. Dan misteri inilah yang akan membawa kita memasuki babak berikutnya, di mana satu-satunya petunjuk tentang lokasi makam Musa ternyata sangat samar dan simbolik. Setelah menelusuri betapa terang benderangnya perjalanan hidup Nabi Musa, kini kita tiba pada bab yang paling membingungkan. Petunjuk tentang makamnya ternyata hanya satu, sangat kecil, sangat samar, dan datang dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Musa wafat di sebuah tempat yang berada di dekat Bukit Pasir Merah, hanya sejauh lemparan batu dari Tanah Suci. Jika kita bayangkan, informasi ini tidak lebih dari gambaran umum yang bisa merujuk pada puluhan, bahkan ratusan titik lokasi. Tidak ada nama bukit, tidak ada nama lembah, tidak ada arah mata angin, hanya deskripsi alam yang luas dan tidak spesifik. Yang membuat petunjuk ini semakin menarik adalah cara Rasulullah mengucapkannya. Beliau mengatakan, "Seandainya aku berada di sana, aku akan tunjukkan kepada kalian di mana Musa dimakamkan." Ini bukan berarti Nabi Muhammad mengetahui lokasi persisnya. Justru kalimat itu menunjukkan bahwa makam Musa tidak bisa diketahui secara pasti, bahkan oleh manusia paling mulia sekalipun. Yang beliau sampaikan hanyalah gambaran global yang diberikan melalui wahyu. Dengan kata lain, makam itu sudah ditutup oleh ketentuan Allah, bukan karena manusia lupa atau lalai, melainkan
karena Allah tidak mengizinkan tempat itu diketahui. Ketika kita menelusuri petunjuk Bukit Pasir Merah, kita akan menemukan bahwa wilayah di sekitar Tanah Suci penuh dengan pegunungan dan dataran berbatu berwarna kemerahan. Dari Gurun Negev, dataran tinggi Yordania, hingga sebagian Bukit Moab, semuanya memiliki karakteristik pasir dan batu merah. Bahkan di sekitar Laut Mati, warna tanah bara bauba mengikuti mineral yang terkandung di dalamnya. Artinya, sekalipun seseorang ingin menggunakan petunjuk itu sebagai peta, hasilnya hanya akan membawa pada spekulasi yang tidak pernah berakhir. Ini mengajarkan sesuatu yang penting. Allah tidak memberi petunjuk lokasi makam Musa agar kita tidak terjebak pada pencarian fisik yang sia-sia. Petunjuk yang minim bukanlah kekurangan informasi sejarah, tetapi justru bentuk penjagaan. Jika Allah menginginkan manusia menemukannya, tentu wahyu akan menyebutkan lokasi itu secara jelas, sebagaimana makam Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, atau para nabi lainnya. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Allah memberikan petunjuk yang terlalu luas untuk menjadi sebuah koordinat, namun terlalu spesifik untuk dianggap kebetulan. Hadis tentang Bukit Pasir Merah juga menunjukkan bahwa Musa wafat sangat dekat dengan tanah suci, tempat yang ia rindukan sepanjang hidupnya, tetapi tidak diizinkan untuk memasukinya karena pembangkangan kaumnya. Allah memperlihatkan tanah itu dari kejauhan sebagai bentuk rahmat, tetapi tetap menahan Musa untuk memasukinya sebagai wujud ketetapan ilahi. Karena itu, wafatnya Musa di wilayah yang tidak jauh dari tanah tersebut menjadi penutup kisah yang sangat simbolik. Ia meninggal tepat di ambang janji yang belum sempat ia pijak. Episode ini memperlihatkan bahwa misteri makam Musa bukan dimulai dari hilangnya jasadnya, tetapi dari betapa sengajanya petunjuk tentang kematiannya dibuat samar. Dan ketika petunjuk satu-satunya bersifat begitu umum, maka ini menjadi sinyal awal bahwa ada sesuatu yang besar sedang Allah sembunyikan dari manusia. Di episode berikutnya, kita akan melihat bagaimana akhir perjalanan Musa justru terjadi ketika ia berada begitu dekat dengan tanah suci, namun tidak diperkenankan memasuki batas yang telah ditentukan. Setelah memahami betapa samar petunjuk tentang lokasi wafatnya Nabi Musa, kini kita masuk pada bagian yang paling menyentuh dari perjalanan hidupnya. Kematian Musa terjadi bukan di tengah bangsanya, bukan di sebuah kota yang megah, dan bukan pula di tempat bersejarah yang dikenal dunia. Musa justru wafat ketika berada sangat dekat dengan tanah suci, tetapi tidak pernah benar-benar memasukinya. Ini adalah salah satu adegan paling simbolik dan penuh hikmah dalam sejarah kenabian. Kisahnya bermula setelah Bani Israel selamat dari kejaran Firaun dan menyeberangi Laut Merah. Mereka kemudian diperintahkan menuju tanah suci sebagai negeri baru, tempat mereka memulai kehidupan berlandaskan wahyu. Namun ketika tiba di perbatasan, mereka menolak masuk. Mereka takut menghadapi kaum yang kuat di dalamnya. Mereka bahkan berkata kepada Musa, "Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah. Kami akan duduk di sini saja." Penolakan ini bukan sekadar ketakutan. Ini bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah yang sangat jelas. Karena kekerasan hati itu, Allah menghukum Bani Israel dengan hukuman yang tidak pernah diterapkan pada umat lainnya. Mereka harus berkelana tanpa arah di padang pasir selama 40 tahun. Masa ini dikenal sebagai masa Tih, masa tersesatnya Bani Israel. Disinilah Musa menghabiskan sisa hidupnya tidak di istana, tidak dalam ketenangan, tetapi di tengah kaumnya yang penuh ujian, sering membantah, dan berulang kali menyimpang. Setelah 4 dekade berlalu, generasi baru tumbuh. Generasi lama yang membangkang mulai berguguran. Ketika tiba saatnya, generasi baru itu mendekati tanah suci kembali. Musa pun dibawa Allah ke titik tertinggi yang menghadap ke tanah tersebut. Di sana, ia diperlihatkan tanah suci dari kejauhan. Pemandangan itu begitu luas dan indah, sebuah negeri yang selalu menjadi harapan dalam doa dan perjuangannya. Namun meskipun ia bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, Allah tidak mengizinkan Musa memasukinya. Pada momen itulah Musa wafat. Tidak ada kaum yang mengelilinginya. Tidak ada prosesi penguburan oleh manusia. Tidak ada catatan siapa yang menutup matanya untuk terakhir kali. Semua terjadi dalam sunyi antara Musa dan Tuhannya. Mengapa Allah menahan Musa di luar tanah suci? Ulama tafsir menyebutkan bahwa ini bukan hukuman, melainkan pelajaran besar tentang ketentuan ilahi. Bahkan seorang nabi sekalipun tidak dapat memasuki apa yang telah ditetapkan sebagai batas. Musa telah membawa kaumnya sejauh mungkin, tetapi masuknya mereka ke tanah suci adalah tugas generasi setelahnya. Musa menyampaikan amanah
hingga batas terakhir yang Allah tentukan. Di titik itu, misinya selesai. Kematiannya di ambang tanah suci juga menjadi simbol bahwa dunia bukanlah tujuan akhir seorang nabi. Musa tidak diizinkan memasuki negeri impian itu bukan karena ia kurang berjuang, tetapi karena Allah ingin menunjukkan bahwa janji sejati bagi hambanya bukanlah tanah di dunia, melainkan balasan di akhirat. Di episode berikutnya, kita akan memasuki dimensi baru. Bukan hanya Musa wafat di tempat yang sunyi, tetapi jenazahnya ditangani langsung oleh malaikat dan bumi, tanpa satupun manusia yang mengetahui prosesnya. Ini adalah pembuka misteri yang jauh lebih besar. Setelah memahami bagaimana Nabi Musa wafat di ambang tanah suci, kini kita memasuki bab yang lebih dalam dan lebih misterius. Proses pemakamannya tidak seperti nabi-nabi lain yang jasadnya dirawat oleh kaum, kerabat, atau para sahabat. Pemakaman Musa sama sekali tidak melibatkan manusia. Tidak ada saksi, tidak ada catatan sejarah, dan tidak ada tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Semua riwayat menunjukkan bahwa pemakaman Musa adalah peristiwa yang dilakukan langsung oleh malaikat dengan perintah khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejumlah riwayat dari ulama tafsir dan hadis, disebutkan bahwa ketika malaikat maut diutus untuk mencabut nyawa Musa, terjadi peristiwa luar biasa yang tidak pernah dialami manusia lain. Musa dengan kekuatan spiritual yang besar menampar malaikat itu hingga matanya copot. Riwayat ini tidak dipahami secara harfiah sebagai kekerasan terhadap malaikat, melainkan sebagai isyarat bahwa Musa memiliki posisi sangat istimewa, sehingga proses pencabutannya pun bukan peristiwa biasa. Allah kemudian memerintahkan malaikat maut untuk kembali. Kali ini membawa izin dan ketentuan yang jelas dari Rob semesta alam. Dalam momen itu, Musa pun wafat dengan tenang. Namun yang lebih menarik adalah apa yang terjadi setelah itu. Ulama menyebutkan bahwa Allah memerintahkan para malaikat untuk mengurus jenazah Musa, bukan manusia. Dalam beberapa riwayat, bumi diperintahkan untuk menggali liang lahatnya sendiri, lalu menelan jenazah Musa dengan lembut. Tidak ada tangan manusia yang menyentuh tubuh beliau. Tidak ada yang menutup jenazahnya dengan kafan. Tidak ada pengantar, tidak ada pelayat, dan tidak ada doa yang dibacakan oleh kaumnya. Bayangkan betapa besar kedudukan seorang hamba, sehingga pemakamannya disaksikan bukan oleh manusia, tetapi oleh makhluk-makhluk langit. Ini bukan bentuk pengasingan, melainkan bentuk pemuliaan yang sangat tinggi. Allah sendiri yang menjaga jasad Musa dari mata manusia, seolah berkata bahwa Musa adalah miliknya sepenuhnya dari awal dakwah hingga akhir hayatnya. Lebih jauh lagi, sebagian ulama menjelaskan bahwa Allah sengaja menyembunyikan makam Musa agar tidak menjadi tempat ibadah, kultus, atau penyembahan. Bani Israel dikenal sebagai kaum yang sering terjerumus pada kesalahan besar. Meskipun melihat mukjizat dengan mata kepala sendiri, mereka pernah menyembah patung anak sapi emas ketika Musa hanya meninggalkan mereka sebentar untuk menerima wahyu di Bukit Sinai. Jika jasad Musa, seorang nabi besar yang mereka hormati, dibiarkan terbuka untuk ditemukan, sangat besar kemungkinan makam itu akan dijadikan objek kultus atau bahkan disembah. Di sini kita melihat hikmah yang sangat halus. Dengan menutup makam Musa dari pandangan manusia, Allah menjaga umat dari penyimpangan akidah. Kubur Musa bukan disembunyikan untuk menghapus jejaknya dari sejarah, tetapi untuk menjaga risalah yang ia bawa tetap murni. Risalah Tauhid tidak boleh dikotori oleh simbol-simbol penyembahan terhadap manusia, bahkan terhadap nabi sekalipun. Pada titik inilah, misteri makam Musa berubah dari sekadar teka-teki menjadi bagian dari ketetapan ilahi. Semua prosesnya berada di luar kemampuan manusia untuk menyaksikan atau menelusuri. Pemakamannya bukan sejarah dunia, tetapi peristiwa langit. Pada episode berikut, kita akan masuk pada alasan yang lebih dalam. Bagaimana sejarah penyimpangan Bani Israel menjadi salah satu faktor utama mengapa Allah menutupi makam Musa selamanya. Setelah mengetahui bahwa jenazah Nabi Musa dimakamkan langsung oleh malaikat dan disembunyikan oleh bumi, kini kita mulai memahami tujuan besar di balik rahasia ini. Untuk mengerti sepenuhnya alasannya, kita harus menengok kembali sejarah Bani Israel, kaum yang dipimpin Musa selama puluhan tahun. Mereka bukan sekadar umat biasa, mereka adalah kaum yang menyaksikan mukjizat luar biasa, namun tetap berkali-kali tergelincir dalam penyimpangan akidah. Inilah kunci penting mengapa makam Musa tidak boleh diketahui manusia.
Sejarah Bani Israel dipenuhi dengan episode-episode yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kecenderungan kuat terhadap pengkultusan benda dan tokoh. Allah menyelamatkan mereka dari laut yang terbelah. Namun, ketika mereka melihat suatu kaum menyembah berhala, mereka justru berkata kepada Musa, "Buatkanlah untuk kami sesembahan seperti yang mereka miliki." Ini terjadi hanya beberapa waktu setelah mereka diselamatkan dari Fir'aun. Tidak ada jeda panjang yang bisa menjadi alasan mereka lupa. Ini menunjukkan betapa mudahnya mereka tergoda oleh simbol fisik. Belum cukup sampai di situ, puncak penyimpangan mereka terjadi ketika Musa naik ke Bukit Sinai untuk menerima wahyu. Ia hanya pergi selama 40 hari. Namun dalam waktu sesingkat itu, sebagian besar dari mereka sudah kembali kepada kesyirikan. Dengan dipimpin oleh Samiri, mereka membuat patung anak sapi dari emas, lalu menyembahnya seolah-olah itu adalah Tuhan mereka. Mereka menari-nari mengelilinginya, memuji-muji patung itu, dan melupakan Tuhan yang Maha Tinggi. Bayangkan, itu semua terjadi ketika Musa hanya pergi sebentar. Mereka telah melihat tongkat yang berubah menjadi ular besar. Mereka telah melihat laut terbelah. Mereka telah melihat Fir'aun ditenggelamkan. Namun semua itu tidak cukup untuk menahan mereka dari menyembah benda mati. Inilah gambaran paling jelas tentang kondisi spiritual Bani Israel. Mereka adalah kaum yang sangat mudah menjadikan sesuatu sebagai objek kultus. Jika mereka bisa menyembah patung anak sapi yang baru dibuat, lalu bagaimana jika mereka mengetahui lokasi makam Musa Nabi yang jauh lebih mereka kagumi dan hormati? Para ulama sepakat bahwa hampir dapat dipastikan makam itu akan berubah menjadi tempat permohonan, peribadatan, bahkan mungkin penyembahan. Mereka bisa saja menjadikannya pusat ritual yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Penyimpangan ini bukan hanya berpotensi terjadi pada Bani Israel saja, tetapi bisa diwariskan kepada generasi berikutnya dan menjadi fitnah besar bagi Yumit-Tumit setelahnya. Disinilah hikmah Allah bersinar dengan sangat jelas. Dengan menyembunyikan makam Musa, Allah melindungi manusia dari kecenderungan syirik yang begitu halus, namun sangat berbahaya. Allah tahu bahwa manusia seringkali lebih mudah terikat pada benda fisik daripada prinsip yang abstrak, lebih mudah membangun kesalahan pada simbol daripada memahami pesan yang dibawa seorang nabi. Karena itu, Allah mengambil tindakan yang tidak dilakukan pada nabi-nabi lain. Maka Musa dihilangkan dari sejarah. Ini bukan pengurangan kemuliaan Musa, justru ini adalah bentuk kemuliaan yang sangat tinggi. Allah menjaga Musa dari menjadi objek pengkultusan yang dapat menodai risalahnya sendiri. Musa membawa ajaran tauhid, dan tauhid harus dijaga dari segala bentuk penyimpangan, bahkan setelah ia wafat. Pada episode berikutnya, kita akan menggali lebih dalam bagaimana para ulama melihat keputusan ilahi ini sebagai penjagaan terhadap agama, dan bagaimana hilangnya makam Musa justru memperkuat risalah yang ia bawa. Setelah menelusuri sejarah panjang penyimpangan Bani Israel, kita mulai melihat pola besar yang menjadi alasan mengapa Allah menyembunyikan makam Nabi Musa. Ini bukan sekadar misteri yang dibiarkan menggantung tanpa jawaban. Ulama sejak dulu sampai sekarang hampir sepakat bahwa hilangnya makam Musa adalah bentuk penjagaan paling halus namun paling kuat terhadap kemurnian tauhid. Musa adalah nabi yang risalahnya dibangun di atas pondasi keesaan Allah. Karena itu, Allah menjaga warisannya dengan cara yang tidak pernah diberikan kepada nabi lain, menyembunyikan tempat peristirahatan terakhirnya dari semua manusia. Para ulama menafsirkan bahwa penyembunyian ini merupakan langkah pencegahan agar manusia tidak terjerumus pada pengkultusan terhadap jasad fisik seorang nabi. Manusia sejak dahulu hingga sekarang memiliki kecenderungan yang sama, mudah menjadikan sesuatu yang suci sebagai objek ritual. Banyak peradaban yang akhirnya menyembah kuburan, memuja tempo-tempo tertentu, bahkan meminta pertolongan dari jasad orang saleh yang telah wafat. Semua itu terjadi karena manusia seringkali lebih mudah terhubung dengan sesuatu yang tampak, bukan dengan makna yang tersimpan di baliknya. Bani Israel adalah contoh terjelas dari kecenderungan ini. Mereka menyaksikan mukjizat yang luar biasa, namun tetap kembali kepada kemusyrikan ketika tidak diawasi langsung oleh Musa. Jika mereka bisa tersesat hanya dengan sebuah patung emas, maka apa yang akan terjadi jika mereka menemukan makam pemimpin agung yang selama puluhan tahun memimpin, melindungi, dan membimbing mereka? Sangat besar kemungkinan makam itu akan dijadikan tempat ibadah, pusat permohonan,
atau simbol yang disakralkan secara berlebihan. Dalam banyak disiplin ilmu syariah, prinsip sadud zariyah atau menutup pintu menuju kemaksiatan menjadi bagian penting dalam menjaga kemurnian agama. Inilah yang dilakukan Allah pada makam Musa. Dengan menghapus jejaknya sepenuhnya dari dunia, Allah menutup pintu bagi segala bentuk ritual yang melenceng dari ajaran Musa sendiri. Karena Musa tidak pernah mengajarkan pemujaan terhadap kuburan, ia tidak pernah mengajarkan bahwa berkah didapat dari batu, tanah, atau bangunan di atas makam. Ia mengajarkan bahwa berkah berasal dari ketaatan kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Sebagian ulama juga melihat bahwa penyembunyian makam Musa adalah bentuk penegasan bahwa kemuliaan seorang nabi tidak terletak pada tempat ia dikuburkan. Manusia modern mungkin kagum pada monumen megah, pusara besar, atau tempat ziarah terkenal. Namun Allah ingin menunjukkan bahwa Musa tidak membutuhkan semua itu untuk dikenang. Namanya tetap hidup, ajarannya tetap dibaca, kisahnya tetap menjadi inspirasi bagi jutaan orang. Semua itu terjadi bukan karena makamnya indah atau mudah ditemukan, tetapi karena warisannya adalah risalah yang tidak akan pernah hilang. Makam yang hilang ini juga menjadi pengingat bagi manusia bahwa penghormatan terhadap Nabi tidak boleh berlebihan hingga menyaingi penghormatan kepada Allah. Ketika manusia mulai mengkeramatkan sesuatu, mereka cenderung mengalihkan hatinya dari esensi ajaran. Dan Musa adalah nabi yang sangat keras dalam menjaga tauhid. Wajar jika Allah menjaga risalah itu bahkan setelah ia tiada. Pada titik ini, hilangnya makam Musa bukan lagi terlihat sebagai kekurangan atau kehilangan sejarah. Ia berubah menjadi tanda kekuasaan Allah, sebuah perlindungan spiritual yang menjaga umat manusia dari penyimpangan. Dan pada episode berikutnya, kita akan melihat bagaimana bahkan teknologi paling canggih pun tidak mampu menembus misteri yang Allah tutup rapat ini. Setelah memahami bahwa makam Nabi Musa disembunyikan demi menjaga kemurnian tauhid, kini kita memasuki bab yang menunjukkan betapa kuatnya kehendak Allah dalam menjaga rahasia tersebut. Sebab meskipun dunia telah maju dengan teknologi yang luar biasa, rahasia makam Musa tetap tidak tersentuh. Seakan-akan misteri itu berdiri di atas pagar yang tidak bisa ditembus oleh sains, logika, maupun teknologi modern yang selama ini berhasil mengungkap banyak rahasia sejarah. Hari ini, manusia memiliki kemampuan untuk menemukan kota yang telah hilang selama ribuan tahun. Satelit bisa melihat struktur bangunan yang terkubur di kedalaman pasir gurun. Radar tembus tanah dapat memetakan ruangan-ruangan di bawah piramida. Penelitian arkeologi mampu mengidentifikasi sisa peradaban yang bahkan tidak pernah disebut dalam sejarah tertulis. Namun ketika teknologi ini diarahkan untuk mencari makam Musa, hasilnya selalu nihil. Tidak ada titik yang bisa dikonfirmasi. Tidak ada lokasi yang memenuhi ciri-ciri pasti dari riwayat. Tidak ada temuan yang dapat menyebutkan inilah makam Nabi Musa. Ini adalah hal yang tidak terjadi pada makam Nabi atau tokoh besar lainnya. Makam Nabi Ibrahim beserta keluarganya di Hebron sudah dikenal sepanjang masa. Makam Nabi Muhammad SAW dijaga dengan ketat dan lokasi pastinya tidak pernah diragukan. Bahkan tokoh-tokoh yang hidup jauh sebelum Musa, seperti para raja Mesir kuno, jasad dan makamnya masih ditemukan hingga kini dalam kondisi yang luar biasa. Tetapi Musa, tidak ada satupun jejak jasadnya. Tidak ada sisa kain, tidak ada struktur bangunan, tidak ada gundukan tanah yang mencurigakan. Hanya keheningan. Sains bekerja berdasarkan data dan bukti. Namun tidak semua hal dapat disentuh oleh sains. Dalam kasus makam Musa, seolah-olah ada batas yang tidak bisa dilewati oleh teknologi. Sebuah batas tak terlihat yang dijaga oleh takdir. Para peneliti yang mencoba menelusuri wilayah sekitar Yordania, Palestina, hingga dataran berbatu Moab selalu pulang dengan jawaban yang sama. Bukit pasir merah terlalu luas, deskripsi terlalu umum, dan medan terlalu beragam. Tidak ada satupun titik yang cocok sepenuhnya dengan riwayat sahih. Fenomena ini membuktikan satu hal yang sering kali terlupakan, bahwa Allah tidak hanya berkuasa dalam menunjukkan sesuatu, tetapi juga berkuasa penuh dalam menyembunyikannya. Jika Allah menutup sebuah pintu, tidak ada teknologi yang dapat membuka pintu itu. Jika Allah menyembunyikan sebuah lokasi, tidak ada satelit yang dapat memotretnya. Tidak peduli seberapa canggih alat yang manusia ciptakan,
rahasia langit tetap di luar jangkauan. Hilangnya makam Musa di hadapan kemajuan teknologi menjadi pengingat bahwa sains tidak bertentangan dengan agama, tetapi sains memiliki batas. Ada wilayah yang sengaja dibiarkan tidak tersentuh agar manusia belajar rendah hati, agar manusia mengerti bahwa tidak semua rahasia diciptakan untuk dipecahkan. Ada yang diciptakan untuk diimani. Kegagalan teknologi modern untuk menemukan makam Musa bukanlah tanda lemahnya sains, tetapi tanda kuatnya kehendak Allah. Ini adalah bentuk penjagaan yang berlangsung ribuan tahun, tidak berubah meski dunia berubah. Pada episode berikutnya, kita akan beralih pada konflik yang lebih intens menyusuri bagaimana klaim tentang Bukit Nebo muncul dan mengapa banyak orang percaya di sanalah Musa wafat. Meski Islam melihatnya dengan kacamata yang sangat berbeda, setelah kita memahami bahwa teknologi modern tidak mampu menembus misteri makam Nabi Musa, kini kita memasuki wilayah yang paling sering disebut dalam perdebatan, Bukit Nebo, terletak di Yordania Barat. Bukit ini menjadi lokasi yang dipercaya oleh sebagian besar kalangan Yahudi dan Kristen sebagai tempat wafatnya Nabi Musa. Dari puncaknya, seseorang dapat melihat dataran luas Palestina, Laut Mati, Yeriko, bahkan sebagian wilayah Yerusalem pada hari yang cerah persis seperti gambaran Musa yang diperlihatkan tanah suci sebelum ia wafat. Pemandangan ini membuat banyak orang merasa yakin bahwa Bukit Nebo adalah lokasi yang cocok untuk menjadi tempat peristirahatan terakhir Sang Nabi Agung. Di Bukit Nebo berdiri sebuah gereja kuno dan monumen yang dibangun sebagai penghormatan. Area ini menjadi objek wisata rohani yang ramai dikunjungi setiap tahun. Banyak peziarah datang bukan hanya untuk menikmati pemandangan, tetapi untuk merasakan kedekatan spiritual dengan kisah Musa. Mereka percaya bahwa disinilah Musa berdiri untuk terakhir kalinya sebelum ajal menjemputnya. Bahkan, sebagian menyebut jika Musa tidak dimakamkan di sini, setidaknya ia wafat tidak jauh dari tempat ini. Namun bagi umat Islam, klaim itu tidak dapat diterima begitu saja. Sebab, meski Bukit Nebo memiliki nilai historis penting, tidak ada satupun riwayat sahih dalam Islam yang menunjuk bukit ini sebagai makam Musa. Hadis Rasulullah SAW hanya menyebut Bukit Pasir Merah tanpa menyebut nama tempat. Bukit Nebo sendiri tidak dikenal memiliki ciri pasir merah yang kuat sebagaimana disebutkan dalam hadis. Selain itu, Nabi Muhammad menegaskan bahwa lokasi makam Musa tidak diketahui secara pasti oleh siapapun. Pernyataan ini langsung menolak anggapan bahwa makam Musa telah ditemukan atau ditetapkan pada satu titik tertentu. Disinilah letak konflik menariknya. Lokasi yang diyakini sebagian kaum non-muslim jelas, megah, dan dipenuhi bangunan suci, namun dalam perspektif Islam justru tidak memiliki legitimasi apapun. Bahkan, ulama menegaskan bahwa situs apapun yang mengklaim sebagai makam Musa harus dilihat sebagai spekulasi, bukan kebenaran agama. Sebab, ketika agama telah menegaskan bahwa sesuatu dirahasiakan oleh Allah, maka penemuan manusia tidak dapat mengubah ketetapan itu. Meskipun demikian, Bukit Nebo tetap menjadi tempat yang memberikan nuansa kontemplatif bagi banyak orang. Tidak sedikit wisatawan muslim yang datang bukan untuk meyakini lokasinya sebagai makam Musa, tetapi untuk merasakan suasana yang mungkin pernah dilihat oleh Nabi Musa dari puncak bukit yang sunyi. Seseorang dapat membayangkan bagaimana Musa berdiri sendirian, melihat tanah impian umatnya dari kejauhan, dan menyadari bahwa misinya hampir selesai. Pemandangan yang terbentang luas dari Bukit Nebo memberi gambaran yang kuat tentang perjalanan panjang Nabi Musa, perjalanan penuh ujian, keajaiban, dan ketaatan. Namun yang menarik, justru dari bukit inilah kita belajar bahwa lokasi fisik bukanlah inti dari kisah Musa. Sebab sekalipun Bukit Nebo tampak cocok secara geografis, Allah tetap menutup kebenaran tentang makam Musa agar manusia tidak terjebak pada kultus tempat dan simbol. Episode ini menunjukkan ketegangan antara keyakinan, sejarah, dan wahyu. Dan pada episode berikutnya, kita akan masuk lebih jauh ke wilayah misterius di sekitar Bukit Nebo, terutama daerah Balka, tempat yang diyakini sebagian ulama sebagai area terdekat dengan lokasi wafatnya Musa, meski tetap tanpa kepastian. Setelah menelusuri klaim Bukit Nebo dan melihat bagaimana Islam menempatkannya sebagai kemungkinan geografis, namun bukan sebuah kepastian, kini kita bergerak menuju wilayah yang lebih luas dan lebih misterius,
Balka sebuah daerah di Yordania yang dipenuhi bukit dan lembah berwarna kemerahan. Banyak ulama dan peneliti Muslim yang mengarahkan perhatian ke wilayah ini bukan karena ada bukti konkret, tetapi karena karakter alamnya menyerupai petunjuk dari hadis. Bukit Pasir Merah, sejauh lemparan batu dari tanah suci, Balka terletak tidak jauh dari Sungai Yordan dan bukit-bukit Moab. Wilayahnya terdiri dari hamparan perbukitan batu merah lembah-lembah sempit yang terjal, serta padang gersang yang tampak sunyi dan nyaris tak tersentuh. Jika seseorang mencari wilayah yang cocok dengan gambaran hadis Nabi, Balka adalah salah satu lokasi yang paling mendekati. Namun justru karena luasnya, wilayah ini menjadi ladang misteri yang tidak pernah terpecahkan. Para peneliti yang menjelajahi Balka sering menggambarkannya sebagai tempat yang terasa tua. Banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa lanskapnya seakan memancarkan kesunyian purba, sebuah suasana yang cocok dengan gambaran wafatnya seorang nabi besar yang tidak disaksikan manusia. Bebatuan kemerahan menjulang di sana-sini, seolah membentuk dinding-dinding alami yang memisahkan dunia Musa dari dunia manusia lain setelah ia meninggal. Sebagian ulama berpendapat bahwa Musa kemungkinan besar wafat di salah satu bukit terisolasi di wilayah ini. Dari tempat itu, Musa dapat melihat tanah suci dari kejauhan, namun tetap berada di luar batas yang Allah tetapkan. Namun, meski teori ini menarik secara geografis dan simbolis, tidak ada satupun bukti arkeologis yang dapat menguatkannya. Setiap upaya pencarian yang dilakukan di Balka selalu berakhir dengan spekulasi. Bukit-bukitnya terlalu banyak, lembahnya terlalu dalam, dan tidak ada tanda-tanda yang dapat dihubungkan secara pasti dengan riwayat sahih. Di sisi lain, beberapa penduduk lokal memiliki cerita turun-temurun tentang tempat-tempat misterius di wilayah Balka. Ada yang menyebut bukit tertentu sebagai Jabal Musa, meski tanpa dasar sejarah yang kuat. Ada pula legenda tentang lembah yang tidak bisa diinjak manusia, karena siapapun yang masuk akan tersesat. Kisah-kisah ini bukanlah bukti, namun menunjukkan bahwa masyarakat setempat juga merasakan aura yang berbeda dari wilayah itu. Namun, menariknya, meskipun berbagai teori diarahkan pada Balka, tidak ada satupun ulama besar yang dengan yakin menyatakan bahwa makam Musa ada di sana. Mereka justru selalu menekankan bahwa lokasi makam Musa memang sengaja dirahasiakan oleh Allah, sehingga tidak ada satu teori pun betapapun menariknya yang dapat menjadikannya kebenaran mutlak. Pandangan ini konsisten dengan pesan wahyu. Tempat peristirahatan Musa tidak ditujukan untuk ditemukan, melainkan untuk dijaga dari manusia. Balka akhirnya menjadi simbol dari sesuatu yang tidak bisa dipecahkan. Tempat yang begitu dekat dengan gambaran hadis, namun tetap berada dalam kabut misteri yang tidak mungkin ditembus akal manusia. Keheningannya menjadi saksi bisu bahwa ada hal-hal yang Allah sembunyikan bukan karena tidak penting, tetapi justru karena sangat penting untuk tidak diketahui. Di episode berikutnya, kita akan menyelami lapisan misteri yang lebih dalam lagi mengenai legenda gua tersembunyi, batu yang tidak bisa dipindahkan, dan cerita-cerita rakyat yang menambah kompleksitas misteri makam Nabi Musa. Setelah menelusuri wilayah Balka dan memahami bagaimana daerah itu cocok dengan gambaran hadis tentang Bukit Pasir Merah, kini kita masuk ke lapisan misteri yang lebih dalam, kisah-kisah rakyat, legenda kuno, dan cerita lisan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi di Palestina, Yordania, hingga wilayah gurun di sekitar Moab. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum atau sanad agama, cerita-cerita ini membentuk mosaik yang menarik tentang bagaimana masyarakat setempat memandang jejak Nabi Musa. Salah satu legenda yang paling sering diceritakan adalah tentang sebuah gua purba di bawah dataran tinggi Yordania. Gua ini digambarkan sebagai tempat yang sangat dalam, gelap, dan berliku. Banyak warga lokal mengatakan bahwa pintu masuknya tertutup batu besar yang tidak pernah berhasil digeser, meski pernah dicoba dengan alat berat modern. Mereka percaya bahwa gua inilah lokasi yang menyimpan jasad Nabi Musa. Namun gua itu bukan sekadar tempat fisik. Konon, siapapun yang mencoba memasukinya akan mengalami kejadian aneh. Kompas berputar tak tentu arah, alat elektronik mati mendadak, dan suara-suara gaib terdengar dari dalam lorong, seolah ada sesuatu yang menjaga tempat itu. Ada pula kisah yang lebih mistis. Beberapa penduduk desa di sekitar Jericho mengaku pernah melihat sosok berjubah putih berdiri di dekat sebuah bukit pada malam hari. Sosok itu berdiri diam menghadap langit, dan ketika didekati, ia menghilang begitu saja. Masyarakat lokal meyakini bahwa sosok tersebut adalah malaikat penjaga makam Musa
bukan Musa itu sendiri. Cerita ini terus hidup karena berulang kali muncul dalam kesaksian lisan, meski tanpa bukti konkret. Di kalangan suku-suku Badui yang tinggal di gurun Yordania, terdapat legenda tentang sebuah batu besar yang mereka sebut Hajar al-Malam Batu, yang mengetahui batu ini dikatakan tidak bisa dipindahkan oleh siapapun. Bahkan alat berat yang mencoba mendorongnya akan mogok atau rusak. Para tetua Badui mengklaim bahwa batu itu menjadi penanda wilayah yang tidak boleh disentuh manusia. Mereka meyakini bahwa di bawah batu itu terdapat sesuatu yang dijaga langit. Meski mereka tidak berani menyebutnya sebagai makam Musa secara langsung, walaupun tampak seperti mitos, legenda-legenda ini menunjukkan satu hal yang menarik. Ada kesadaran kolektif bahwa wilayah sekitar Balka dan Moab menyimpan sesuatu yang luar biasa. Bahkan masyarakat yang tidak mempelajari hadis pun merasakan bahwa tempat itu seolah dijaga, seakan tidak dimaksudkan untuk dijelajahi secara mendalam. Cerita rakyat ini menjadi semacam alarm budaya bahwa ada batas-batas spiritual yang tidak seharusnya dilanggar. Namun penting untuk diingat, semua cerita ini gua misterius, batu yang tidak bisa dipindahkan. Sosok berjubah putih bukan bukti sejarah. Islam tidak mengajarkan kita untuk mendasarkan keyakinan kepada kisah tanpa sanad. Tetapi legenda-legenda ini memberi gambaran bagaimana masyarakat melihat tempat tersebut sebagai wilayah yang tidak tersentuh, tidak biasa, dan mungkin memang tidak diizinkan untuk dipetakan oleh manusia. Justru dari kumpulan cerita ini, kita semakin memahami bahwa misteri makam Nabi Musa bukan hanya tertutup oleh kurangnya data sejarah, tetapi juga tertutup oleh pengalaman batin masyarakat yang tinggal di wilayah itu. Ada perasaan bahwa tempat ini bukan wilayah yang boleh diungkap, melainkan wilayah yang harus dihormati. Pada episode berikutnya, kita akan bergerak dari legenda menuju dunia spiritual para sufi yang mengklaim bahwa makam Musa hanya bisa dilihat oleh mereka yang diberi cahaya batin, bukan oleh mata kepala manusia biasa. Setelah menelusuri legenda-legenda lokal tentang gua misterius, batu yang tak bisa dipindahkan, dan cerita rakyat yang mengisyaratkan adanya penjagaan gaib, kita memasuki lapisan misteri yang lebih halus pandangan para sufi dan ahli tasawuf mengenai makam Nabi Musa. Jika peneliti sejarah mencari lokasi makam dengan peta dan catatan, para sufi justru mencarinya dengan mata batin. Mereka percaya bahwa ada rahasia yang hanya dapat terlihat oleh hati yang bersih dan jiwa yang siap menerima cahaya ilahi. Dalam tradisi sufi, ada istilah kasyaf keadaan ketika tirai dunia terbuka dan seseorang dapat melihat hal-hal yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Beberapa manuskrip kuno menyebut bahwa ada orang-orang pilihan yang pernah diperlihatkan lokasi makam Musa dalam penglihatan, mimpi, atau keadaan spiritual tertentu. Namun yang menarik, meski mereka melihat, mereka tidak bisa mengingat arah atau tanda fisiknya ketika kembali ke dunia nyata, seolah tempat itu hanya dapat dihampiri oleh ruh, bukan oleh tubuh. Salah satu riwayat sufi kuno menceritakan seorang wali yang dalam keadaan kasyaf melihat sebuah lembah yang dipenuhi cahaya lembut. Lembah itu tidak tampak seperti tempat di dunia. Tidak ada angin, tidak ada debu, hanya keheningan yang dalam. Di tengah lembah, ia melihat sebuah cahaya yang tidak membutakan, namun sangat menenangkan. Dalam penglihatan itu, ia diberitahu bahwa di sanalah ruh Nabi Musa beristirahat. Ketika ia terbangun, ia tidak bisa menggambarkan lokasi itu dalam bentuk arah atau jarak. Yang ia ingat hanyalah rasa kedamaian yang begitu pekat, seolah tempat itu memang tidak diciptakan untuk ditemukan oleh manusia biasa. Pandangan sufi ini bukan untuk menentukan lokasi makam Musa secara fisik, tetapi untuk menjelaskan bahwa ada rahasia yang tidak akan pernah terbuka bagi dunia materi. Jika para ilmuwan menganggap makam Musa hilang, para sufi justru menganggap makam itu tersembunyi di alam yang berbeda, alam yang tidak dapat ditembus oleh satelit atau radar. Dalam kacamata tasawuf, penyembunyian makam Musa bukan hanya pengamanan terhadap bahaya kultus, tetapi juga bentuk pemuliaan. Sebab jika Musa adalah Nabi Agung, maka tempat istirahatnya pun dijaga dari sentuhan dunia yang fana. Sebagian sufi juga menegaskan bahwa makam Musa tidak perlu ditemukan, karena yang terpenting bukan jasadnya, tetapi warisan spiritualnya. Mereka percaya bahwa pencarian makam Musa justru mengalihkan fokus dari pesan yang ia bawa. Musa datang untuk mengajarkan tauhid, bukan untuk meninggalkan monumen. Karena itu, makam yang tersembunyi menjadi simbol bahwa tanggung jawab manusia bukanlah mencari batu nisan, tetapi meneladani ajaran. Meski demikian,
pandangan Sufi tidak menggantikan riwayat sahih. Tidak ada satupun ulama fikih atau ahli hadis yang menjadikan penglihatan kasyaf sebagai sumber hukum. Namun keberadaan kisah-kisah ini menunjukkan bagaimana spiritualitas memandang misteri makam Musa. Bukan sekadar teka-teki sejarah, tetapi sebuah rahasia ilahi yang disimpan di alam yang hanya bisa disentuh oleh hati yang bersih. Dengan demikian, episode ini memperlihatkan bahwa misteri makam Musa tidak hanya hidup dalam dunia fisik, tetapi juga dalam dunia batin dan pengalaman spiritual. Dan pada episode berikutnya, kita akan beralih kembali ke ranah nyata melihat bagaimana arkeologi, teknologi, dan manusia modern mencoba mencari makam Musa, namun selalu menemui jalan buntu. Di sanalah konflik antara iman dan sains akan terlihat dengan lebih jelas. Setelah menelusuri dimensi spiritual dan kisah-kisah batin para sufi tentang makam Nabi Musa, kini kita kembali ke dunia nyata, dunia penelitian, survei lapangan, dan teknologi. Berabad-abad lamanya, para arkeolog, sejarawan, dan ilmuwan mencoba membuka misteri yang disembunyikan langit ini. Mereka membawa peta kuno, catatan sejarah, hingga perangkat modern seperti radar tembus tanah, pemetaan satelit, dan teknologi geologis. Tujuannya satu: menemukan petunjuk fisik tentang di mana Nabi Musa dimakamkan. Namun hasilnya selalu sama, tidak ada apa-apa. Arkeologi adalah ilmu yang sangat kuat. Ia mampu menemukan kota-kota kuno yang telah terkubur ribuan tahun, menemukan makam para Firaun lengkap dengan harta karunnya, bahkan menelusuri jejak reruntuhan peradaban yang benar-benar hilang dari sejarah. Namun ketika sains dihadapkan pada makam Musa, semua kemampuan itu seperti tidak ada artinya. Tidak ada struktur makam, tidak ada jejak manusia, tidak ada perubahan tanah yang mencurigakan, dan tidak ada bukti yang dapat mengarahkan pada satu titik pun. Banyak tim ekspedisi telah menjelajahi wilayah Moab, Balka, hingga perbatasan Tanah Suci. Mereka menelusuri bukit-bukit, memindai lembah, dan menguji kandungan tanah. Setiap tempat yang tampak mencurigakan diuji ulang, tetapi hasilnya tetap nihil. Makam Musa seolah tidak pernah ada di dunia fisik, atau lebih tepatnya, makam itu berada di dunia fisik, tetapi dijaga oleh sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh sains. Fenomena ini membuat banyak peneliti modern terpaksa mengakui bahwa makam Musa adalah misteri yang tidak bisa diselesaikan dengan metode ilmiah. Ada batasan yang tidak bisa ditembus. Ada tangan tak terlihat yang menjaga rahasia itu tetap tersembunyi. Padahal teknologi saat ini mampu mendeteksi struktur di bawah pasir gurun, reruntuhan kapal di dasar laut, bahkan jaringan pemakaman kuno di bawah lapisan tanah yang sangat dalam. Namun, makam Musa tetap tidak terjamah. Seakan dilindungi oleh pagar ilahi yang tidak dapat ditembus oleh alat secanggih apapun. Bagi orang beriman, semua ini bukan kebetulan, tetapi justru bukti kekuasaan Allah. Ketika Allah menyatakan bahwa sesuatu akan disembunyikan, maka tidak ada kekuatan di bumi yang dapat mengungkapkannya. Kegagalan arkeologi bukanlah cermin ketidakmampuan manusia, tetapi tanda bahwa ada wilayah-wilayah tertentu yang memang tidak boleh disentuh. Dalam hal ini, iman menang atas sains bukan karena sains lemah, tetapi karena Allah menetapkan batas yang tidak dapat dilanggar. Selain itu, hilangnya makam Musa mengajarkan manusia agar tidak mengikatkan diri pada simbol fisik. Jika makamnya ditemukan, besar kemungkinan akan menjadi tujuan ziarah massal, pusat kultus, atau tempat permintaan berkah yang menyimpang dari ajaran tauhid. Dengan tidak ditemukannya makam itu, manusia dipaksa untuk kembali pada pesan Musa, bukan pada jasadnya. Akhirnya, misteri ini memberi pelajaran penting bahwa tidak semua pertanyaan harus dijawab oleh sains. Ada pertanyaan yang justru memperkuat iman ketika tidak diberi jawabannya, dan makam Musa adalah salah satu di antaranya. Di episode berikutnya, kita akan memahami bahwa Musa tidak meninggalkan monumen megah atau petunjuk fisik apapun, tetapi warisan yang jauh lebih besar dan tahan lama, risalah, keteguhan iman, dan teladan yang tidak lekang oleh waktu. Setelah melihat bagaimana teknologi modern tidak mampu menembus ketetapan Allah tentang makam Nabi Musa, kini kita memasuki bab yang menyoroti makna di balik semua itu. Sebab hilangnya makam Musa bukan tanda bahwa ia dilupakan. Justru sebaliknya, hilangnya makam itu menegaskan bahwa warisan terbesar Musa tidak terletak pada sebuah tempat, bangunan, atau batu nisan. Warisannya hidup melalui ajaran, keteguhan iman, dan perjuangan panjangnya
menghadapi tirani dan pembangkangan. Jika kita melihat sejarah umat manusia, banyak tokoh besar yang meninggalkan monumen megah untuk dikenang. Para raja membangun piramida, istana, atau tugu peringatan. Para jenderal meninggalkan patung megah yang menjulang di tengah kota. Bahkan, sebagian orang yang tidak pernah berperan besar pun berusaha meninggalkan jejak fisik agar namanya tetap hidup. Namun Musa berbeda. Tidak ada monumen yang ditinggalkannya. Tidak ada makam yang dapat diziarahi. Tidak ada prasasti yang diukirkan. Yang ia tinggalkan hanyalah kebenaran. Dan justru karena itu, Musa menjadi salah satu nabi yang paling dikenal dalam sejarah. Namanya diabadikan dalam kitab suci 3 agama besar. Kisahnya dibacakan jutaan orang setiap hari. Ajarannya dijadikan fondasi hukum dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Dan sebagai bagian penting dari kisah para nabi dalam Islam, tanpa batu nisan sekalipun, Musa tetap hidup dalam hati orang-orang beriman. Keberadaan Musa yang begitu kuat tanpa keberadaan makam fisik menunjukkan bahwa Allah ingin manusia memahami nilai yang lebih tinggi daripada simbol. Seolah Allah ingin berkata bahwa warisan sejati bukan berada di bawah tanah, tetapi berada di dalam diri manusia yang meneladani prinsip-prinsip hidup seorang nabi. Musa mengajarkan keberanian saat menghadapi Firaun, kesabaran ketika membimbing kaumnya yang keras kepala, kejujuran dalam menyampaikan wahyu, serta ketegasan dalam menjaga prinsip tauhid. Semua nilai itu tidak membutuhkan monumen fisik untuk bertahan. Nilai itu hidup dalam kisah yang terus diwariskan, dalam doa yang terus dibaca, dan dalam keteladanan yang terus diikuti. Bahkan, jika makam Musa ditemukan hari ini, apa yang akan berubah dari pesan-pesannya? Tidak ada. Risalahnya tetap sama, nilai-nilainya tetap sama, dan pengaruhnya tetap sama. Kehilangan makam Musa tidak mengurangi nilai kenabiannya sedikit pun. Justru sebaliknya, itu memperkuat pemahaman bahwa manusia mulia tidak memerlukan simbol fisik untuk tetap dikenang. Lihatlah bagaimana dunia modern memperlakukan makam tokoh-tokoh besar. Kadang makam itu menjadi pusat wisata, tempat mencari keberkahan, bahkan pusat ritual yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid. Dengan menyembunyikan makam Musa, Allah menutup pintu bagi semua potensi penyimpangan ini. Ajaran Musa tetap murni, tidak tercampur dengan pengkultusan atau ritual yang tidak semestinya. Selain itu, hilangnya makam Musa juga memaksa manusia untuk mempelajari kisahnya dengan lebih dalam. Tanpa tempat fisik untuk didatangi, manusia diajak untuk mengunjungi Musa melalui cerita, tafsir, dan pelajaran moral. Hal ini membuat hubungan manusia dengan Musa menjadi lebih intelektual dan spiritual, bukan emosional terhadap sebuah tempat. Dalam konteks ini, Musa menjadi simbol bahwa kemuliaan tidak bergantung pada tanda lahiriah. Kemuliaan Musa bersumber dari risalah yang ia emban, dari cobaan yang ia hadapi, dan dari perjuangannya untuk menegakkan kebenaran. Di episode berikutnya, kita akan melihat bagaimana hilangnya makam Musa bukan hanya soal tauhid, tetapi juga soal perlindungan dari penyimpangan besar yang bisa merusak ajaran agama. Dan mengapa keputusan ilahi ini mengandung hikmah yang amat dalam. Setelah memahami bahwa warisan Nabi Musa tidak terletak pada makam atau simbol fisik, kini kita memasuki inti hikmah dari penyembunyian makamnya. Allah tidak pernah melakukan sesuatu tanpa tujuan. Ketika Allah menutupi sebuah lokasi, itu berarti ada bahaya besar yang ingin dihindarkan dari manusia. Dan dalam kasus Nabi Musa, para ulama melihat bahwa penyembunyian makam ini adalah salah satu bentuk perlindungan spiritual terbesar dalam sejarah umat manusia. Jika kita melihat perjalanan Bani Israel, mereka adalah kaum yang mudah terpikat oleh simbol-simbol fisik. Mereka menyaksikan mukjizat secara langsung, tetapi tetap tergelincir pada penyembahan berhala. Mereka melihat Musa memukul batu hingga memancarkan air, namun begitu Musa pergi sebentar, mereka malah membuat patung anak sapi dari emas. Kebiasaan ini bukan hanya kesalahan sekelompok orang, tetapi pola yang berulang sepanjang generasi. Maka tidak heran jika ulama menilai bahwa mengetahui lokasi makam Musa berpotensi membuka pintu penyimpangan yang lebih besar lagi. Bayangkan apa yang terjadi jika makam Musa diketahui. Mungkin akan dibangun tempat suci yang megah di atasnya. Orang-orang akan datang dari seluruh dunia untuk berziarah. Sebagian mungkin berdoa kepada Allah, tetapi sebagian yang lain
mungkin mulai meminta langsung kepada Musa. Sebagian mencari berkah dari tanahnya, sebagian meraba-raba bangunannya, sebagian menganggap bahwa keberkahan dapat diperoleh hanya dengan mendekatkan diri secara fisik, bukan melalui ketaatan kepada Allah. Disinilah pintu penyimpangan terbuka lebar, sebagaimana yang sudah berkali-kali terjadi dalam sejarah umat terdahulu. Karena itu, Allah mengambil langkah pencegahan mutlak. Maka Musa harus hilang dari dunia manusia. Tidak ada tempat khusus yang dapat disembah, dikultuskan, atau dijadikan ritual yang salah arah. Dengan cara ini, manusia dipaksa untuk mengingat Musa bukan sebagai objek pemujaan, tetapi sebagai pembawa risalah tauhid. Selain itu, penyembunyian makam Musa juga mengingatkan manusia tentang keterbatasan mereka. Dalam dunia yang haus akan fakta dan bukti fisik, Allah mengajarkan bahwa ada wilayah-wilayah yang tidak boleh dijamah. Kita hidup di era ketika sains seolah ingin menjelaskan segala hal. Namun Allah menunjukkan bahwa tidak semua rahasia dapat dibuka, dan tidak semua yang tersembunyi harus dicari. Ini adalah pelajaran tentang kerendahan hati, bahwa manusia tidak memiliki hak untuk mengetahui segala sesuatu. Lebih dari itu, rahasia makam Musa juga menjadi ujian. Apakah manusia akan lebih sibuk mencari jasad seorang nabi atau mencari makna dari risalahnya? Apakah manusia akan terpaku pada tanah dan batu atau pada pesan keabadian yang dibawa Musa? Dengan tidak diberikannya makam, Allah mengalihkan perhatian umat manusia dari dunia material menuju dunia spiritual, dari tempat menuju ajaran, dari bentuk menuju esensi. Maka penyembunyian makam ini bukan hanya perlindungan dari syirik, tetapi juga pendidikan bagi generasi manusia. Allah ingin menanamkan bahwa nilai sejati dari seorang nabi tidak terletak pada lokasi jasadnya, tetapi pada pesan yang ia tinggalkan. Musa tidak membutuhkan mausoleum atau tempat ziarah untuk menjadi nabi besar. Musa besar karena perjuangannya, ketakwaannya, dan misinya. Dan kini, setelah memahami lapisan-lapisan hikmah ini, kita siap memasuki episode terakhir, episode yang akan menjawab pertanyaan besar. Jika makam Musa tidak pernah ditemukan, lalu di manakah sebenarnya Musa berada dalam kehidupan manusia hari ini? Kini kita tiba pada penutup perjalanan panjang ini. Setelah menelusuri riwayat, hadis, geografi, legenda, kisah sufi, hingga batas kemampuan teknologi modern, kita dihadapkan pada pertanyaan terakhir. Jika makam Nabi Musa tidak pernah ditemukan, lalu di mana sebenarnya Musa dimakamkan? Pertanyaan ini tampaknya sederhana, tetapi jawabannya tidak berada pada peta, koordinat, atau gua-gua tersembunyi. Jawabannya terletak pada makna yang jauh lebih dalam daripada lokasi fisik. Sejak awal, kita telah melihat bahwa Allah sengaja menyembunyikan makam Musa demi melindungi umat manusia dari penyimpangan. Tetapi di balik hikmah itu, ada pesan lain yang lebih halus. Allah ingin agar manusia mencari Musa bukan pada tanah tempat ia dikuburkan, tetapi pada jejak yang ia tinggalkan dalam sejarah, dalam wahyu, dan dalam hati manusia yang beriman. Dalam perspektif ini, Musa tidak dimakamkan di satu titik geografis, ia dimakamkan di tempat-tempat yang tidak dapat ditelan oleh waktu. Pertama, Musa hidup dalam kisahnya. Setiap kali kisah Musa dibacakan, ia seakan hadir kembali. Kita melihat keberaniannya menghadapi Fir'aun, kesabarannya membimbing kaumnya, dan keteguhannya dalam menegakkan kebenaran. Kisah itu telah bertahan ribuan tahun, lebih kuat daripada batu nisan manapun. Monumen bisa runtuh, makam bisa hilang, tetapi kisah Musa tetap hidup dalam Al-Quran, Taurat, dan Injil. Inilah bentuk keabadian yang tidak bisa tersentuh oleh kehancuran dunia. Kedua, Musa hidup dalam ajaran tauhid. Risalah yang ia bawa tidak berhenti pada generasinya. Ia mengajarkan manusia untuk menyembah Allah semata, untuk tunduk hanya kepada Dia, dan untuk tidak memuja simbol-simbol buatan manusia. Selama manusia masih mengenal konsep tauhid, selama itu pula Musa hidup sebagai salah satu penjaga risalah tersebut. Ajarannya menjadi makam yang tidak bisa dihapus oleh sejarah. Ketiga, Musa hidup dalam keteladanan moral. Ia adalah simbol keberanian menghadapi tirani, teladan kesungguhan dalam berjuang, dan contoh keteguhan hati ketika diuji. Ketika seseorang menolak untuk menyerah pada ketidakadilan, ia telah meneladani Musa. Ketika seseorang bangkit lagi setelah dicaci oleh kaumnya, ia telah mencicipi kesabaran Musa. Dan ketika seseorang memilih kebenaran, meski harus berhadapan dengan kekuatan besar, ia sedang berjalan di jejak Musa dalam tindakan-tindakan itu. Musa dimakamkan, bukan dalam arti hilang, tetapi tersimpan dalam jiwa manusia. Keempat, Musa hidup dalam doa. Nama Musa
disebut dalam doa-doa dan bacaan umat beriman di seluruh dunia. Setiap kali seseorang membaca kisahnya dalam Al-Quran, ia sedang menghidupkan ingatan tentang Nabi besar itu. Setiap kali seseorang mengucapkan Musa alaihi salam, ia seakan menabur bunga di makam yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh hati. Maka pada akhirnya, pertanyaan tentang di mana Musa dimakamkan berubah menjadi pertanyaan, di mana kita menyimpan Musa dalam hidup kita. Apakah kita hanya mencarinya sebagai objek sejarah? Ataukah kita mengambil pelajaran dari perjuangannya? Apakah kita sibuk mengejar lokasi fisik? Ataukah kita memahami bahwa Allah menyembunyikan makam itu agar kita fokus pada risalahnya? Misteri makam Musa bukan penutup kisah, tetapi undangan bagi manusia untuk melihat sesuatu yang lebih dalam daripada tanah dan batu. Musa memang tidak memiliki makam yang diketahui, tetapi ia memiliki tempat dalam hati jutaan manusia yang memahami pesan-pesannya. Dan selama umat manusia terus merenungkan kisahnya, Musa tidak akan pernah benar-benar mati. Jika engkau merasa kisah ini menggugah iman dan memperluas pemahaman, sebarkan kepada lebih banyak orang. Karena mungkin di zaman yang penuh kebisingan ini, dunia tidak butuh lokasi makammu sedunia, butuh nilai-nilai yang membuat Musa abadi.